Hadiri rapat paripurna, Bupati sampaikan penjelasan 2 raperda dan dokumen anggaran. Bupati Badung Wayan Adi Arnawa didampingi Wabub Bagus Alit Sucipta Selasa 22 Juli 2025 menghadiri rapat paripurna DPRD Badung. Pada kesempatan itu, Bupati menyampaikan penjelasan terhadap Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Pajak Daerah, dan KUA PPAS Perubahan 2025. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Badung Gusti Anom Gumanti didampingi 2 wakilnya, yakni Anak Agung Ngurah Ketut, Agus Nadhi Putra, dan Made Wijaya bersama anggota DPRD Badung lainnya. Acara tersebut juga dihadiri Sekda Ida Bagus Surya Suamba, perwakilan Forkopimda, pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD, serta undangan lainnya. Terkait pinjaman untuk infrastruktur pada 2025 sebesar 1,4 triliun lebih, katanya akan digunakan untuk pembebasan lahan. Pihaknya berstrategi, kalau pinjam uang hingga 3 triliun, bunganya dikhawatirkan akan membengkak. Dengan begitu, jumlah pinjaman akan disesuaikan dengan kebutuhan. Berapa kebutuhannya pada 2025, sejumlah itulah yang akan dimohonkan. Ini akan dilanjutkan kembali di tahun 2026 sebesar 1,4 triliun lagi yang digunakan untuk konstruksi. Pinjaman untuk tahun 2025 ini ada sebesar 1 triliun 400 miliar lebih. Ini kan penanganan masalah ini adalah terkait dengan pembebasan lahan. Karena kita juga berstrategi untuk pinjam uang, kalau di 2025 kita sudah pinjam uang sebesar 2,8 atau 3 triliun, bunganya kan membengkak nanti. Sehingga berapa kebutuhan kami untuk 2025, itu sajalah yang kami mohonkan untuk 2025 ini. Sehingga harapan kami akan berdampak kepada suku bunga yang kami harus kewajiban kami harus bayar. Yang kedua, ini akan dilanjutkan lagi di tahun 2026 sebesar sekitar 1,4 triliun lagi untuk konstruksi. Pada 2025 ini, ujarnya dana pinjaman akan digunakan untuk pembebasan lahan. Di akhir 2025 sudah bisa digelar tender sehingga sudah bisa ke tahap konstruksi. Harapannya pada 2026, 3 ruas jalan yang dirancang akan tuntas. Terkait pinjaman ini, pihaknya berhitung siapa yang bisa memberikan suku bunga yang lebih murah. Selain sindikasi perbankan, juga ada tawaran dari PT SMI yang memberikan peluang daerah untuk melakukan pinjaman. Ini kan ada tahapan-tahapan di 2025 ini adalah pembebasan lahan, dan harapan kami nanti skemanya adalah di akhir tahun 2025 akan sudah dilakukan tender, sehingga konstruksi sudah dilaksanakan di awal tahun, sehingga harapan kami 2026 ketiga ruas jalan yang sedang kita rancang ini akan tuntas. Mengingat Bank UPD Bali maksimal plafonnya 500 miliar, sisanya dapat dari mana, Pak? Memang pertama kan skema kami untuk pinjam ini kan ada beberapa skema pinjaman ke lembaga lain ini. Tadinya lewat DPD, dan kami juga kebetulan sempat berkoordinasi dengan PT SMI pusat, ya di bawah Kementerian Keuangan yang memang memberikan ruang untuk itu. Dan tentu kami kan berhitung sekarang di antara kreditur, jadinya kreditur itu yang mana yang paling memberikan suku bunga yang terendahkan itu yang kami. Terkait penyertaan dana ke Bank BPD Bali, Adi Arnawa menyatakan bukan diambil dari pinjaman yang 1,4 triliun. Itu murni berasal dari APBD sebelumnya. Pihaknya juga akan mengupayakan pada 2026 penyertaan modal ke BPD bisa menembus 550 miliar rupiah sehingga 2027 Badung bisa mendapatkan dividen hingga di atas 400 miliar. Dengan begitu, di satu sisi infrastruktur jalan, investasi ada, sementara pundi-pundi bisa masuk di luar PAD. BPD Bali itu pure uang yang silpa kemarin kita bawa ke BPD Bali. Karena memang strategi kami ke depan adalah dalam pembangunan di Badung ini kami akan rancang melalui pihak ketiga, sehingga apakah itu dengan pinjaman atau dengan B2B, tapi untuk PAD yang kami dapatkan, kami sebisa mungkin untuk investasi. Sehingga nanti kalau kami rencanakan di 2026 ini, kita akan rancang menambah untuk pengetoran di BPD Bali, Astungkaro bisa sebesar 550 miliar.
Sehingga harapan kami 2027 kita akan bisa mendapatkan dividen kalau itu berjalan normal, itu mudah-mudahan di atas 400 sampai 500 miliar. Dan sehingga di satu sisi infrastruktur jalan, di sisi lain investasi kami ada, pundi-pundi uang kami bisa masuk di luar daripada sektor pajak dan retribusi. Dari kantor DPRD Badung Sempidi, Nyoman Sarmawa, reporter Bali Viral News TV melaporkan.